Tema daripada gereja kita untuk bulan Juli tahun 2023, saudara, adalah api di atas mezbah harus tetap menyala. Nah, mari kita akan langsung saja, kita akan masuk, saudara, dan kita akan buka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 dan kita akan baca ayat yang ke-13. Nah, pada waktu Tuhan membawa orang Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, maka di hari yang ke-50 mereka tiba di Gunung Sinai, yaitu suatu tempat di mana Tuhan memberikan dua hukum Taurat yang dikenal sebagai hukum kasih, dan 4 hukum yang pertama berbicara bagaimana kita mengasihi Tuhan, dan 6 hukum yang berikutnya mengatur bagaimana cara kita mengasihi sama kita manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Israel keluar dari tanah Mesir, mereka keluar sebagai budak dan mereka hidup sebagai budak selama 430 tahun. Dengan kata lain, kalau kita menghitung satu angkatan itu 40 tahun, maka lebih daripada 10 angkatan Israel hidup sebagai budak. Kalau ditanya siapa bapakmu, maka mereka akan berkata bapak kami adalah budak. Dan kalau ditanya siapa opongmu, maka mereka akan menjawab opong kami juga adalah seorang budak. Dan mereka, saudara, 10 keturunan hidup sebagai budak di tanah Mesir. Tetapi pada hari yang ke-50, pada hari Pentakosta, maka Tuhan mengubah kehidupan daripada Israel dari budak menjadi imamat yang rajani. Saudara, ini ada satu rahasia yang luar biasa, bagaimana cara Tuhan memberkati Israel. Sehingga sekalipun Israel adalah suatu negara yang kecil, tetapi negara ini sangat diberkati oleh Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-15, saudara, ini adalah kunci Israel memperoleh berkat yang luar biasa. Tuhan tidak menuntun mereka langsung masuk ke tanah perjanjian, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi Alkitab mencatat, dengan kasih Tuhan, maka Tuhan menuntun umatnya dengan kekuatan daripada tangannya. Maka Tuhan membimbing Israel untuk menemukan tempat kudusnya, His sanctuary. Dan apa yang terjadi pada waktu Tuhan memimpin Israel untuk menemukan dirinya, menemukan pribadinya di tempat yang kudus, saudara, maka pada waktu Israel menemukan Tuhan, Israel menemukan padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin satu bangsa yang diperkirakan jumlahnya totalnya ada 2 juta jiwa, karena dicatat dalam Alkitab 700.000 laki-laki keluar dari tanah Mesir, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Sehingga kalau kita asumsikan, kalau satu saja, maka total daripada mereka sudah mencapai lebih daripada 2 juta. Dan mereka kemudian dibawa oleh Tuhan, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tapi mereka hidup 40 tahun di padang gurun, suatu tempat yang tidak memungkinkan mereka untuk hidup, karena tidak ada makanan di sana, tidak ada minuman di sana, dan tidak ada kehidupan di sana. Yang ada adalah ular beludak dan kalajengking. Tetapi di tengah-tengah kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan bagi manusia hidup, Israel beranak pinak di padang gurun. Sesuatu yang tidak masuk akal. Mengapa? Karena pada waktu tidak ada makanan, surga terbuka dan memberikan Israel mana yang datang dari surga.
Pada waktu mereka ingin makan daging, maka angin meniup burung-burung puyuh itu. Sehingga selama 40 tahun mereka hidup di padang gurun, di satu tempat yang mustahil manusia bisa hidup. Tetapi percayalah, pada waktu kita menemukan Allah, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena kita memiliki Allah yang ajaib. Bisa katakan amin? Setelah mereka menemukan tempat kudus Tuhan, maka di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, maka Tuhan berkata, aku akan menjadikan kamu harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah yang merupakan rancangan awal yang dimiliki oleh Tuhan kepada Israel. Yakni Tuhan panggil Israel untuk menjadi imam dan raja. Atau yang kita kenal dengan istilah imamat yang rajani. Tetapi sayang Israel gagal dalam mengeksekusi apa yang menjadi rancangan Tuhan. Karena mereka berkata bahwa keselamatan hanya milik orang Yahudi. Dan mereka tidak mau menjadi berkat untuk yang lain, untuk bangsa-bangsa. Oleh sebab itu 2000 tahun yang lalu, maka surga mengirimkan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-14 mencatat, oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib, maka berkat daripada Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Melalui kematian Kristus, maka apa yang gagal, kegagalan-kegagalan yang ditemui oleh orang Israel, diperbaiki dan digenapi oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu di dalam perjanjian baru, maka 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tahukah Anda bahwa Alkitab mencatat sesungguhnya barang siapa ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Apa artinya? Artinya barang siapa yang menjadi pengikut Kristus, yang menyerahkan hidupnya untuk percaya dan dibaptis, maka kita tidak akan menjadi budak lagi. Tapi Tuhan mengubah status kita untuk menjadi imamat yang rajani, imam dan raja. Bisa katakan amin? Nah, oleh sebab itu kita perlu mengerti kata imam diambil dari kata kohen, yang artinya adalah to draw near, yaitu orang yang diperkenankan oleh Tuhan untuk datang mendekat. Mengapa gereja setengah daripada liturginya, saudara, diisi dengan pujian dan penyembahan? Karena Allah yang kepada kita beribadah adalah Allah yang bertahta di atas pujian daripada umatnya. Saya ingin mengangkat, saudara, satu anekdot, ya, suatu canda yang pernah disampaikan oleh Gus Dur. Nah, nanti di humor Gus Dur, nah maka canda ini ada. Dia berkata begini, jangan main-main dengan orang Kristen, karena orang Kristen adalah pribadi yang paling dekat dengan Tuhan. Kalau Muslim, orang-orang kita, teman saudara kita yang dari Muslim, antara dia dengan Allahnya sangat jauh, makanya perlu speaker. Nah, itu kata Gus Dur. Jadi mesti dipanggil dari jauh. Yang lebih dekat adalah agama Hindu. Karena Hindu memanggil Tuhannya Om. Hubungannya lebih dekat. Tapi Tuhannya orang Kristen beda. Karena orang Kristen panggil Tuhannya itu adalah Bapa yang ada di surga.
Oleh sebab itu jangan main-main dengan orang Kristen. Karena orang Kristen adalah pribadi yang paling dekat dengan Tuhan. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Nah, sebagai imam, yaitu pribadi-pribadi yang diizinkan untuk datang mendekat kepada Tuhan, kita punya tugas. Nah, apakah tugas kita? Yang pertama, maka kita bertugas untuk menjadi pendamai. Yakni kita dipanggil untuk memperdamaikan umat dengan Tuhan. Untuk memperdamaikan yang lain dengan Tuhan. Sehingga kita disebut adalah anak-anak damai. Saya berdoa saudara, biarlah Anda menangkap pesan ini. Kita tidak dipanggil untuk memecah belah. Kita dipanggil bukan untuk berperang, tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk membawa damai dimanapun kita berada. Bisa katakan amin? Nah, oleh sebab itu, nah ini Pak Tony, Pak RE, jangan heran. Di dalam ibadah tidak ada namanya persembahan. Gak ada. Nah, kenapa di dalam ibadah tidak ada persembahan? Karena kita semuanya adalah imam. Imam bertugas untuk menjadi berkat, bukan mencari berkat. Oleh sebab itu, maka kotak persembahan kita taruh di depan. Dan kita sediakan amplop yang mengerti bahwa dirinya dipanggil sebagai imam. Maka saudara tidak perlu disuruh, ayo tiba waktunya untuk memberi persembahan, mari kita berikan yang terbaik. Bohong itu. Jujur, kalau kemudian pendeta berkata, mari kita berikan yang terbaik. Yang mana yang Anda berikan? The best, second best, or third best? Yang punya 100.000 saya percaya, kalau bisa ditukerin dulu. Dengan nominal yang lebih kecil lagi. Lalu bagaimana kita bisa bilang yang terbaik? Oleh sebab itu, maka saya mengajar jemaat di tempat ini. Kalau mau memberi, dari rumah kita udah siap. Kita membawa yang terbaik yang kita miliki. Dan kita persembahkan pada waktu kita datang beribadah. Karena imam dipanggil bukan untuk mencari berkat. Imam dipanggil untuk mencari Tuhan. Dan pada waktu kita memperoleh Tuhan, Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Tuhan memberkati usaha kita. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Oleh sebab itu, jangan merasa nyaman kalau Anda duduk sebagai jemaat. Puluhan tahun kita beribadah kepada Tuhan, tapi kita tidak mengerti bahwa Tuhan panggil kita bukan untuk menjadi orang percaya saja, tapi Tuhan panggil kita untuk menjadi imamat yang rajani, menjadi pelayan Tuhan. Why? Nah, next. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Dicatat, mereka yang melayani di tempat kudus akan memperoleh bahagian atau akan memperoleh berkat dari tempat kudus. Mereka yang melayani mesbah akan memperoleh berkat atau bahagian dari mesbah itu. Kalau kita melayani Tuhan, percayalah, saudara akan memperoleh berkat daripada Tuhan. Kalau kita melayani kerajaan surga, percayalah, kerajaan surga akan menjadi bagian daripada berkat kita. Bisa katakan amin? Nah, tangkap baik bagian ini, ya. Saudara, kepada tokoh-tokoh Alkitab, maka Tuhan tidak hanya memberikan kepada mereka berkat yang berasal dari dunia ini, dari tanah ini. Gini ya, kekayaan kita dan kebutuhan kita akan kehidupan ini semua berasal dari tanah. Apa yang kita makan dari tanah, apa yang kita pakai juga dari tanah, kekayaan kita semua dari tanah. Tetapi di dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 22 dan 23,
Selama bumi ini masih ada, tidak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, siang dan malam, hujan dan kekeringan. Artinya, selama bumi ini masih ada, akan ada siklus. Ada waktu-waktu 7 tahun kelimpahan, tapi juga ada 7 tahun kesengsaraan. Ada hari-hari di mana ekonomi bergerak dengan luar biasa dan kita diberkati. Tapi tiba-tiba COVID dan semuanya rubuh dan kemudian kita mulai mengalami masa-masa yang sulit. Sama seperti yang dialami oleh gereja. Saudara, kalau saya boleh bersaksi, dalam 1 bulan tidak kurang 3 miliar yang mesti dikeluarkan oleh gereja. Untuk maintenance cost dan juga untuk penggajian hamba-hamba Tuhan. Dan pada waktu pandemi kita tidak mengurangi loh. Kita tidak potong loh gaji hamba-hamba Tuhan. Sekalipun 2 tahun lebih tidak ada ibadah. Bahkan kita memberikan tambahan dalam bentuk suplemen dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin tidak ada income? Yang ada adalah outcome. Gereja bisa bertahan 2,5 tahun. Saya mau bersaksi kepada saudara. Pada waktu dunia tidak sanggup lagi memberkati kita, masih ada surga yang terbuka bagi kita. Dan pada waktu surga itu memberkati, maka kita akan melihat kecukupan daripada segala sesuatu. Amin. Amin. Tuhan berkata kepada Israel, tanah yang aku berikan kepadamu bukan seperti tanah yang ada di Mesir, yang kamu harus olah seakan-akan itu kebun sayur. Kamu harus menyiraminya, kamu harus menjaganya. Tidak, tanah yang aku berikan, Ulangan 11 berkata, adalah tanah yang berbukit-bukit dan berlembah-lembah, yang memperoleh air dari surga. Aku akan memberkati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu pada waktu Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya, maka Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya, bersama-sama. Haleluya, haleluya, mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Mari kita lihat ayatnya. Ayat 31 sampai dengan 33. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. Yuk kita baca 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Jadi kalau ada di antara kita yang berkata, buat apa kita bekerja? Buat apa kita beribadah? Dan kita menjawab, kita bekerja dan beribadah supaya Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan untuk makan, minum, dan pakai. Kalau itu yang menjadi tujuan kita dalam pekerjaan, sesungguhnya kita tidak mengenal Allah. Kekristenan itu adalah Allah yang mencari manusia dan Tuhan berkenan ditemui. Tuhan memanggil kita bukan untuk menyediakan apa yang Anda perlukan untuk makan, minum, pakai. Tapi Tuhan panggil Anda untuk bersekutu dengan Dia. Untuk menemukan Dia. Untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan sebagai a co-worker. Sebagai rekan sekerja. Kejadian 2:15 mencatat Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi rekan sekerja daripada Tuhan. Saya mau kesaksian kepada saudara. Tanggal 25 Juli yang akan datang, maka gereja akan berulang tahun yang ke-30. Jadi semua saya undang. Kita akan beribadah di rumah persembahan. Konsolasio kalau mau nyanyi lagi sangat terbuka. Ya. Dan tanggal 25 Juli akan datang Pak Niko Nyoto Raharjo yang akan datang untuk melayani firman Tuhan. Nah, 30 tahun yang lalu, Pak Jadi, gereja kami itu hanya 119 orang. Dan gereja kami sangat miskin. Kalau persembahannya kita bilang metal alias merah total. Bukan merah 100 ribuan, saudara. 30 tahun yang lalu uang 100 rupiah, lembaran 100 rupiah itu warnanya merah. Kalau 500 itu hijau. Kalau 1000 itu biru. Nah, yang masuk gereja jarang yang hijau dan yang jarang yang biru. Yang masuk gereja biasanya yang metal. Nah, karena gerejanya miskin, pendetanya juga miskin. Buat bayar gaji pendetanya saja nggak cukup. Gaji saya waktu itu per bulan 400 ribu. Alfred lahir pada waktu saya ada di Medan, anak saya yang pertama, ya. Jadi Pak Tony anak saya yang pertama ganteng, lebih ganteng dari bapaknya. Masih belum menikah. Jadi kan ada banyak nih penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Susunya 1 minggu itu 1 kaleng dan harga susunya 25 ribu. Dalam 1 bulan Alfred itu bisa menghabiskan 4 kaleng, jadi gaji saya 400 ribu, potong susu Alfred tinggal 300 ribu. 300 ribu potong perpuluhan dan persembahan khusus plus persembahan-persembahan yang lain tinggal 200 ribu. Dari 200 ribu inilah kami hidup. Dan 30 tahun yang lalu saya hanya bisa kemudian rantangan untuk 1 hari makan 2.500 rupiah. Itu dimakan untuk makan siang dan makan malam. Tapi kalau Obed datang, kalau kemudian Basingan datang, saudara, rantangan saya amblas, Pak. Tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan untuk malam hari. Yang ada itu adalah super mie. Dan saudara, saya mulai kemudian buka dapur dan lihat, oh masih ada 4 bungkus super mie. Tetapi yang nunggu makan malam ada 7 orang. Jadi ya mau gak mau saudara, gak sanggup
untuk makan satu sup per mie satu orang nggak sanggup. 4 kita bagi 7. Kalau saya baru gajian, baru dapat gaji dari Jakarta. Nah maka saudara, di ujung dari Jalan Teguh Umar, nah itu ada nasi goreng yang enak itu, nasi goreng komdak, ya, dengan sate ayamnya. Nah saya kemudian beli sate ayam, cuman 5 tusuk Pak, nggak bisa lebih. Jadi seorang 2,5 tusuk sama istri saya, hanya untuk memuaskan kerinduan kita akan makan daging. Rantangan 2.500, apa isinya buat 2 kali makan. Itulah saya 30 tahun yang lalu. Dalam keadaan seperti itu saya berdoa, Tuhan, gak enak jadi orang miskin. Kan saya masih bisa bekerja. Saya minta dan saya tawar Tuhan. Tuhan, saya kembali aja ke Jakarta deh. Medan, pahit kali. Miskin kali, gak tahan juga saudara. Saya pulang aja ke Jakarta, saya kerja lagi aja. Kembali jadi pengusaha. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba suara Tuhan itu muncul dalam hati saya. Hambaku, cari orang yang lebih miskin lagi dari kamu. Saudara, bingung saya. Loh, gak salah. Bukankah kalau gereja miskin kita harus cari orang kaya? Apa nggak salah Tuhan suruh cari orang miskin lagi? Apa kurang orang miskin di sini? Tapi dalam keadaan tidak mengerti, saya taat. Yang pertama saya lakukan adalah saya buka dapur saya dan ketemu ada beras 5 kilo. Saya tidak menunggu sampai Tuhan memberkati kami dan kami menjadi berkat. Oh tidak, justru pada waktu kami susah seperti itu, kami bagikan beras yang 5 kilo itu kepada seorang janda yang memiliki anak 3 orang atau 4 orang. Dan janda ini tidak bisa makan saudara, karena tidak ada makanan. Kami mulai berbagi dari apa yang ada pada kami. Persembahan daripada gereja yang tidak seberapa, tapi kemudian saya melihat adakah saldo yang ada di gereja kami. Dan selalu bendahara berkata, ada Pak. Ada berapa? Ada beberapa ratus ribu. Dari beberapa ratus ribu itulah kita mulai berbagi dengan orang-orang yang tinggal di bantaran daripada kereta api yang ada di Jalan Tamrin. Yang kita sebut dengan manusia kardus. Yang kalau siang tidak ada, tapi malam mereka tinggal dalam kardus. Maka kami berbagi dengan mereka. Saudara, pada waktu saya berbagi dengan orang-orang yang miskin dalam keadaan kekurangan, maka tiba-tiba pengertian-pengertian firman Tuhan itu terbuka. Yesaya berkata, Allah yang kepada kita beribadah bukan Allah yang bersemayam di tempat yang tinggi dan di tempat yang kudus saja, tapi dia juga adalah Allah yang bersama-sama dengan orang-orang yang miskin, dengan orang-orang yang remuk hati, dengan orang-orang yang rendah hati. Pada waktu Kristus diurapi, maka dia diurapi untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Dan di sana saya bertemu dengan Tuhan. Dan pada waktu bertemu dengan Tuhan, maka Matius pasal yang ke-25 berkata, pada waktu aku lapar, kau memberi aku makan. Pada waktu aku haus, kamu memberi aku minum. Pada waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan kemudian saudara, kita tidak tahu kapan dimana kita memberi Tuhan makan, minum, dan pakai. Dan Alkitab berkata, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau telah melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Amsal mencatat, pada waktu kita melayani orang-orang miskin, orang-orang yang susah, mereka tidak bisa membalas. Tetapi kita yang memperhatikan orang-orang miskin, kita memiutangi Tuhan. Dan kalau Tuhan berhutang, percayalah, Dia tidak akan pernah menunggak. Dia akan mengembalikan kepada saudara
dengan berlipat, lipat, 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 dan lipat kali ganda. Haleluya, Mazmur 16 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Saudara Daud ini adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan peperangan-peperangan dalam hidupnya, sehingga disebut a mighty warrior. Setiap kali dia memenangkan peperangan, maka dia memperoleh upeti. Kekayaan yang dimiliki oleh Daud adalah sangat besar, karena dia tidak pernah kalah. Dan Daud lahir dari suku Yehuda, keturunan daripada raja-raja. Dan sebagai raja dia berhak atas kekayaan dari tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi pada waktu dia berhasil menjadi seorang raja, Daud menuliskan Mazmur yang menjamah hati Tuhan. Dia berkata begini, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan bagiku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku." Pada waktu saya berusia 50 tahun, 13 tahun yang lalu, maka saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada generasi muda dan Bapak Pendeta Daniel Edi Prayitno yang menggantikan saya. Pada waktu dunia usaha mendengar bahwa Pendeta Bambang Yonan telah selesai tugasnya, tugas pelayanannya sebagai seorang gembala, maka satu persatu mulai datang. Ada 4 pengusaha, keempat-empatnya ada pada daftar 10 pembayar pajak terbesar di Indonesia. Dan yang satu menawarkan, "Pak Bambang, apakah Bapak bersedia untuk menjadi pimpinan daripada bank kami yang ada di Sumatera Utara?" Yang satu berkata, "Saya punya usaha media. Saya akan berikan pada Bapak 20% daripada saham saya untuk Bapak kelola untuk Sumatera Utara." Dan yang satu lagi berkata, "Kami akan percayakan kepada Bapak dana CSR kami. Dan 10% daripada dana itu akan menjadi milik Bapak pribadi." Saya berhitung, saudara, ini cukup bukan hanya untuk anak cucu cicit, cukup. Saudara, saya dari persimpangan. Dan pada waktu saya berada di persimpangan, maka saya bertanya kepada istri saya. Saya bertanya, "San, apakah kamu bahagia hidup bersama dengan saya?" Karena kehidupan kami jatuh bangun dan jatuh bangun. Dalam hal finansial, maka kehidupan kami sangat terbatas. Dan kali ini ada kesempatan untuk hidup lebih nyaman lagi. Maka istri saya berkata, "Kapan kita pernah susah? Saya mau kalau kita meninggal, kita tidak meninggal sebagai seorang pengusaha. Tapi kalau kita meninggal sebagai seorang hamba Tuhan." Saya mengalami ujian bukan hanya 4 kali, Pak. 2015, Medan Plaza terbakar.
sesuatu yang kita banggakan tiba-tiba hilang. Dan pada waktu itu banyak yang menangis. Tapi jujur saya tidak menangis pada waktu Medan Plaza itu terbakar. Tapi tiba-tiba dalam doa saya, suara Tuhan kembali terdengar. Di tengah-tengah kekecewaan, Tuhan bertanya, hambaku, apakah aku ini cukup buat kamu? Saudara, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya pilih Tuhan atau saya pilih yang lain. Dan puji nama Tuhan, setiap kali saya ada di persimpangan, maka istri saya ada di sebelah saya dan berkata, sampai akhirnya nanti kita akan mencapai garis finish sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta. Bilangan 18 ayat 20. Imam tidak mendapat bagian dalam tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mengapa? Karena bagian daripada imam adalah Tuhan. Bisa katakan amin? Siapa yang mengerti bahwa Anda adalah imam? Ya, dengar baik. Sebagai imam, maka Tuhan itu adalah warisan kita. Saya akan tutup dengan ayat ini. Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan ayat 7 ditulis oleh Musa. Dan saya percaya Musa menuliskan ayat ini dengan tetesan air mata. Nah, kenapa? Karena Musa dikaruniai 2 orang anak. Dan anak-anaknya tidak ada yang menggantikan dia sebagai a great leader, sebagai pemimpin besar. Tetapi yang menggantikan Musa sebagai pemimpin besar itu adalah, mohon maaf, budaknya, kacungnya. Dan tugas daripada Yosua sehari-hari adalah menyiapkan baskom yang berisi air, di mana Musa mencuci tangannya dan mencuci kakinya sebelum Musa masuk ke dalam tenda. Nah, bisa bayangkan kalau Anda adalah seorang pemimpin besar dan tiba-tiba kepemimpinan Anda, leadership Anda digantikan oleh, mohon maaf, budak Anda, kacung Anda. Saya percaya muka Anda akan tertampar. Mengapa? Karena kacung Anda jauh lebih pandai, jauh lebih pintar, jauh lebih capable, lebih berkompetensi dibandingkan dengan anak Anda. Karena Tuhan gak pilih anaknya. Anak Harun pun tidak dipilih oleh Tuhan. Tetapi Yosua yang adalah budak ini yang menggantikan Musa. Dan pada waktu Musa menemukan kegagalannya, maka Tuhan berfirman kepada Musa. Dia sukses sebagai seorang leader, tapi dia gagal sebagai seorang bapak. He is a good leader, but he's not a good father. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan pesan kepada kepada Musa. Musa tuliskan, supaya kamu harus mengajarkan anak-anak kamu
untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan haruslah kamu mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan kepada mereka apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jangan lupa mengajarkan berulang-ulang supaya anak-anak kita mengasihi Tuhan. Amin. Seringkali kita pikir warisan yang paling baik adalah kalau kita bisa menyekolahkan anak-anak kita dan memberikan mereka harta benda yang cukup untuk hidup mereka. Percayalah, nanti dengar khotbahnya Pak Harahap tentang orang-orang kaya di kota Medan ini. Generasi pertama masih kaya, generasi kedua, maka anak-anak akan menikmati dan akan menghabisi kekayaan orang tuanya. Generasi ketiga dan keempat gone. Namanya tidak terdengar lagi, kekayaannya tidak nampak lagi. Dan makin besar kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, maka pengkhotbah pasal 5 berkata, makin banyak orang yang ingin menghabiskan harta itu. Karena di mana ada gula, di situ ada semut. Kita lihat saja keluarga-keluarga yang kaya. Begitu kemudian anak dan cucunya mulai masuk ke dalam company, maka perpecahan itu mulai terjadi. Dan waktu perseteruan itu terjadi, maka kekayaan itu tidak membawa berkat, tapi kekayaan itu membawa malapetaka. Yakob diberkati dengan kekayaan. Dia ditipu oleh Laban beberapa kali, tapi dia tetap selamat karena Tuhan memberkati dia. Tapi di masa tua, dia bertemu dengan anak dan cucu-cucunya. Maka Yakob mengumpulkan anak cucunya. Yakob memberkati anak cucunya. Dan setelah itu, kalau Anda lihat ayat berikutnya, Yakob mengangkat kakinya dan dia meninggal. Saudara, waktu saya baca ayat ini, saya berdoa, Tuhan, kalau boleh, saya mau meninggal dengan cara seperti ini. Sebelum saya meninggal, saya sempat memberkati anak cucu saya. Dan kemudian kita berpisah satu dengan yang lain. Dan saya pulang ke rumah Bapak. Saudara, apa yang diucapkan oleh Yakob? Dia memberkati Yusuf, dia memberkati Manasya dan Efraim dengan perkataan, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembala selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Saudara, Yakob tidak memberkati anak cucunya dengan kekayaan yang besar yang dia miliki, tapi Yakob mewarisi Allahnya kepada anak cucunya. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, yang menjadi harta yang paling berharga buat kita, apakah rumah Anda, apakah tanah Anda, aset Anda, perhiasan-perhiasan Anda, atau Tuhan? Kalau warisan kita Tuhan, maka warisan kita akan wariskan kepada anak-anak kita. Kita mengajarkan kepada mereka untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan saya percaya kalau anak-anak kita bertemu dengan Tuhan, mereka akan menemukan padang yang berumput hijau, air yang tenang, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mari kita bangkit berdiri.